Pemirsa, testing dan pelacakan memang jadi kunci untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun kini ada inovasi untuk pendeteksi COVID-19 dengan menggunakan sampel air liur atau saliva-based testing. Metode ini diklaim tidak sakit dan akurasinya mencapai 90%. Tingginya angka penderita COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah kian gencar menekan penyebarannya. Testing yang kian diperbanyak, pelacakan kontak, pengobatan dan isolasi jadi strategi menghadapi pandemi. Selama ini ada dua metode tes yang digunakan untuk mendeteksi COVID-19. Swab test atau tes usap yang terdiri dari PCR dan antigen dengan pengambilan sampel cairan hidung dan tenggorokan, serta rapid test dengan pengambilan sampel darah. Swab test yang dianggap paling efektif mempunyai kelemahan yang membuat masyarakat enggan. Selain harga yang tinggi, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan juga membuat masyarakat takut untuk dites. Kini ada inovasi baru untuk mendeteksi COVID-19, yaitu saliva-based testing, tes dengan menggunakan sampel saliva atau air liur. Cara ini diklaim tanpa sakit dan rasa tak nyaman. Pilihannya jelas, yang pertama karena ini air liur lebih mudah untuk dikolek, diambil. Tidak perlu tenaga kesehatan yang khusus dilatih sehingga bisa dipakai di banyak tempat tanpa perlu ada tenaga khusus. Yang kedua tentu akan lebih friendly untuk anak kecil ya. Terus yang ketiga, hasil ini juga bisa lebih cepat untuk menjadikan hasil dari pemeriksaan RT-PCR-nya. Untuk pemeriksaan dibutuhkan air liur 1 ml yang ditampung dalam tabung atau regen khusus. Sampel kemudian diproses dengan menggunakan teknologi turboekstrasi atau pengidentifikasian virus yang membutuhkan waktu 30 menit sehingga hasil dalam 6 jam bisa diketahui dengan tingkat akurasi mencapai 90%. Kita kan prosesnya adalah dengan mengambil air liur dari pasien saja, jadi tidak perlu teknologi atau teknik invasif, jadi tidak perlu memasukkan alat ke dalam tenggorokan ataupun ke hidung pasien. Jadi nanti air liurnya itu nanti ditaruh di tabung sebanyak 1 cc atau 1 ml, kemudian nanti kita campurin larutan buffer. Nah, kemudian nanti akan kita kocok. Nah, nanti cairan ini bisa bertahan selama 5 hari dan nantinya bisa diproses untuk proses RT-PCR. Saat ini, metode ini tengah menunggu registrasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan rencananya akan diterapkan di awal tahun 2021. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.